Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq Abidin, G231210176. Di sini saya mempresentasikan mengenai tugas akhir praktikum IoT, yaitu mendeteksi suhu dan kelembapan. Di sini adalah rangkaiannya. Ini untuk sensor suhu menggunakan DHT11 dihubungkan ke pin D5. Kemudian di sini untuk LCD-nya, untuk powernya dihubungkan, VCC-nya dihubungkan ke VV atau 5 volt. Kemudian untuk SCL dan SDA-nya dihubungkan ke pin D1 dan pin D2. Selanjutnya untuk LED dihubungkan ke pin D5, pin D6, D7 dan D8. Masukkan ke dalam node MCU 8266. Yang pertama ada library yang digunakan. Di sini ada where.h, kemudian liquid crystal I2C, terus DHT.h ini untuk sensor suhunya. Kemudian ada ESP8266 Wi-Fi.h pub subclient Arduino JSON. Nah, di sini bisa diinstal pada library manager Arduino di sini. Kemudian yang kedua ada konfigurasi Wi-Fi dan MQTT. Di sini saya menggunakan SSID Galaxy S22, ini dari tethering HP saya. Kemudian MQTT servernya yaitu usm.revolusi_it.com. Kemudian menggunakan port 1883. Kemudian username MQTT-nya USM dan password MQTT-nya USM Jaya 24, dan kemudian topik MQTT-nya yaitu test. Kemudian inisialisasi objek Wi-Fi client dan subclient. Kemudian berikutnya ada definisi pin dan tipe sensor DHT. Di sini sensor DHT saya hubungkan ke pin D5. Kemudian DHT tipenya itu DHT11 seperti yang pada rangkaian tadi. Kemudian ada inisialisasi objek DHT dan LCD. Di sini ada tipe LCD-nya, kemudian pin untuk LED sama seperti di rangkaian tadi, yaitu LED 1, 2, 3 dihubungkan di D6, D7, D8. Kemudian ada file setup, ini inisialisasi I2C-nya. Kemudian ada inisialisasi pin LED sebagai output seperti berikut. Kemudian koneksi ke WiFi dengan SSID dan password yang ditentukan. Jadi sesuai dengan SSID dan password di atas yang di awal tadi. Kemudian menampilkan informasi tentang koneksi WiFi yang berhasil. Kemudian selanjutnya mengatur server MQTT dengan nama server dan port yang ditentukan. Untuk MQTT server dan MQTT portnya seperti yang ada di awal tadi. Kemudian di sini ada float H sama dengan DHT.read humidity, ini untuk membaca kelembapan. Kemudian yang DHT read temperature ini untuk membaca suhu. Setelah itu ini memeriksa apakah pembacaan berhasil seperti ini, pembacaan suhu dan kelembapannya. Kemudian selanjutnya itu menampilkan suhu pada baris pertama. Jadi untuk suhu ada di baris pertama dan baris ini. Kemudian yang baris kedua ini kelembapannya. Kemudian delay 1500 ini kenapa ditambah 1500, yaitu untuk menghindari pembaruan yang terlalu cepat. Oke, kemudian membuat pesan MQTT yang berisi nama, suhu dan kelembapan. Di sini berisi data NIM, kemudian suhu dan kelembapan. Setelah itu menentukan interval pengiriman pesan 2 detik. Jadi terbaca setiap 2 detik. Setelah itu ada membuat dokumen JSON dengan kapasitas yang cukup.
Kemudian di sini terdapat data NIM. Jika apabila di NIM ini dimasukkan, maka akan mengeksekusi data-data yang seperti di bawah ini. Jadi LED 1 sama dengan 1, yang artinya high atau menyala. Jadi kalau sama dengan 0 itu low, yang artinya mati LED-nya. Kemudian ada void reconnect, ini untuk menghubungkan diri ke MQTT server. Setelah itu ada void connect wifi seperti tadi, yaitu untuk connect ke wifi. Berikut adalah source code dari websocket_server.js. Yang pertama ini untuk create a WebSocket server, ini dihubungkan di port 8777 dan connect to MQTT broker. Di sini connect ke server usm.revolusi-it.com dengan username OSM, passwordnya osmjaya24. Dan subscribe to the MQTT topic. Di sini topiknya itu test/test. Kemudian handle incoming MQTT message, yaitu menghandle pesan MQTT yang masuk. Di sini sama dengan topik test/test. Kemudian handle WebSocket server events, ini untuk menghandle server WebSocket. Dan yang terakhir di sini WebSocket server is running on localhost 8777. Artinya server dijalankan di localhost di port 8777. Oke, langsung saja kita run dengan memasukkan perintah websocket_server.js. Oke, message sudah terbaca. Untuk NIM-nya sesuai yang dimasukkan tadi, NIM saya, kemudian suhunya, kelembapannya sudah terbaca. Langsung kita buka untuk grafiknya. Di sini terlihat suhunya sudah mulai bergerak, grafiknya. Kemudian kelembapan di sini akan tampil setiap 2 detik. Kelembapannya. Untuk LED-nya di sini lampunya kurang terang, tapi bisa dicek di message ini terbaca kalau LED 1 sama dengan 1, LED 1 sama dengan 1, LED 2 sama dengan 2. Kalau dimatikan juga message-nya sudah terbaca. Demikian tugas akhir dari suhu kelembapan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.